Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum ibadah pada minggu hari ini kita mulai, marilah kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang kami sapa dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ungkapan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan, di mana Engkau senantiasa memimpin akan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terkhusus dalam kami melakukan aktivitas dari pagi hingga saat ini boleh terlaksana dengan baik karena campur tangan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Bila pada kesempatan minggu pagi hari ini Tuhan, Engkau panggil kami, Engkau satukan di tempat-Mu yang kudus ini, setiap hati kami ingin mengadakan ibadah. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan pimpin jalannya ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, boleh berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Tak lupa kami juga berdoa kepada saudari Nafasa yang Engkau percaya menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan beri kepintaran, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa kepada petugas-petugas yang lain seperti organis, sang leader, dan lain-lainnya. Kiranya juga Tuhan tuntun, Tuhan berkati, sehingga dalam menjalankan tugas pada minggu ini boleh dilakukan dengan penuh sukacita dan bisa menjalankan demi kelancarannya dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, untuk itu berfirman-Lah, karena kami semuanya siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa dan permohonan ini kami naikkan. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, akan saya sampaikan berita gereja untuk Minggu tanggal 11 Juli 2021. Yang pertama, perjamuan kudus akan dilaksanakan secara online pada tanggal 18 Juli 2021. Untuk itu hari ini akan diadakan pendadaran di tengah-tengah ibadah. Yang kedua, piranti perjamuan kudus akan didistribusikan kepada warga mulai tanggal 11 sampai 17 Juli 2021 oleh majelis kelompok masing-masing. Yang ketiga, pelaksanaan katekisasi persiapan baptis dan sidi akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2021. Untuk itu, pada minggu-minggu ini bisa mendaftarkan melalui majelis kelompok masing-masing. Demikian berita gereja pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 53. Kidung Jemaat nomor 53.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari kita menyadari bahwa kita belum mampu melaksanakan dengan sempurna apa yang menjadi hukum kasih. Maka dari itu marilah kita merendahkan diri datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun, kami menyadari betul bahwa di dalam kehidupan kami yang kami jalani saat ini, kami tidak bisa menjalani semuanya dengan sempurna. Masih saja terselip dosa-dosa di dalam kehidupan kami yang masih Tuhan berikan kepada kami. Maka ampunilah kami Tuhan. Amin. Kyrie eleison. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai ke-9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Untuk menanggapi berita anugerah kita pada pagi hari ini, marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 370. Kidung Jemaat 370. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berakhir sejuk. Biar kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, biar kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang menyertai hidup kami. Pagi ini kami dapat berkumpul bersama, mempersiapkan pikiran dan hati kami dalam beribadah, bersama-sama menghaturkan syukur, doa dan memuji nama-Mu. Hamba-Mu yang akan mengabarkan firman Tuhan, Tuhan berikan berkat sehingga semua yang mendengarkan hanya turut kehendak-Mu saja. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari bacaan leksionari. Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 12b sampai 19. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 24. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14, dan bacaan Injil yang akan dibacakan pada saat ini diambil dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Markus 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan,
dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal untuk dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, maka mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti setiap dari kita memiliki keinginan atau kehendak atau harapan yang mungkin ingin diwujudkan. Jadi setiap dari kita pasti ketika memiliki keinginan atau kehendak atau harapan yang ingin diwujudkan, pasti berusaha sekuat tenaga untuk bisa mewujudkannya. Misalnya, saya sebagai mahasiswa, saya ingin meraih nilai A pada mata kuliah atau mata pelajaran tertentu. Saya dengan sangat ambisius dan berusaha sangat keras untuk bisa mencapai nilai A pada mata pelajaran itu atau mata kuliah itu. Saya belajar, saya memperhatikan, tapi saya juga mencontek dan menjiplak pekerjaan teman saya. Dengan usaha yang begitu keras, ternyata nilai yang saya dapatkan adalah F, bukan A, bukan seperti yang saya harapkan. Saya malah harus mengulang dengan nilai F tersebut. Lalu ketika berjumpa dengan kegagalan seperti ini, saya akhirnya bertanya pada Tuhan. Saya ingat Tuhan. Saya bertanya, "Tuhan, kenapa sih kok saya gagal? Saya ingin nilai A. Kenapa saya malah mendapat nilai F? Saya sudah berusaha keras
untuk mendapatkan nilai A. Tapi kenapa yang saya dapatkan malah remedial? Setelah itu barulah saya mencoba untuk berpikir dengan keras, salah saya apa, kurangnya di mana. Sampai akhirnya saya sadar, oh ini salah saya. Saya melewatkan peraturannya. Peraturannya tidak boleh mencontek apalagi menjiplak tugas teman. Tapi saya melakukannya. Saya melewatkan peraturan yang sangat penting yang itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam bacaan yang pertama di 2 Samuel 6 itu tadi diceritakan kisah Daud. Daud yang ingin memindahkan tabut Allah. Daud sangat bersemangat sekali, sangat ambisius sekali untuk bisa memindahkan tabut Allah itu ke Yerusalem. Kemudian dirapatkan, lalu disetujui. Maka semakin semangatlah Daud mempersiapkan pemindahan tabut Allah ini ke Yerusalem. Mulai dari membuat gerobak baru, lalu mempersiapkan rombongan-rombongannya dan lain sebagainya. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan yang jauh, Bapak Ibu. Perjalanan dari tempat Daud ini ke Yerusalem itu kurang lebih 6 mil atau kurang lebih 9.600-an kilometer. Perjalanan yang sangat jauh. Dan Daud juga rombongannya dengan semangat melalui perjalanan jauh itu. Padahal perjalanan menuju Yerusalem itu bukan perjalanan yang lurus-lurus saja. Perjalanannya itu perbukitan, Bapak Ibu, naik turun seperti itu. Tapi meskipun perjalanannya sangat jauh dan melelahkan seperti itu, Daud dan rombongannya sangat antusias berjalan ke Yerusalem memindahkan tabut Allah itu. Hingga suatu ketika sampai di tengah-tengah perjalanan, tabut Allah ini perjalanannya tidak lancar, Bapak Ibu. Tiba-tiba lembu-lembu yang menarik gerobak itu tadi tergelincir, gubrak, dan tabut Allahnya bergeser. Nah, melihat tabut Allahnya bergeser, ada seorang yang bernama Uza yang membantu menjaga tabut itu selama bertahun-tahun. Itu refleks, karena berada di dekat situ, langsung habis itu ditahan, ditahan. Tapi ternyata kehendak Tuhan berkata lain. Dalam kitab malah diceritakan Uza ini mati terbunuh. Nah, melihat Uza yang mati ini tadi, justru bahkan karena melindungi tabut Allah ini tadi, Daud bertanya-tanya. Daud marah tapi juga bertanya-tanya. Loh, Tuhan, kenapa sih? Saya ini kurang apa? Saya sudah mengusahakan segala sesuatunya, mempersiapkan perjalanan yang begitu panjang untuk maksud yang baik loh, untuk memindahkan tabut Allah ini kembali ke Yerusalem. Salahnya di mana, Tuhan? Kami ini sudah berusaha begitu keras, tapi kenapa malah digagalkan? Lalu dari sinilah Daud mencoba berpikir dan menyelidiki. Kira-kira salahnya di mana? Apa salahnya? Kenapa Tuhan menggagalkan rencana Daud dan rombongannya? Terus akhirnya dia membuka aturan-aturan dan di situ dia menemukan, wah, saya melewatkan peraturannya. Di sini tertulis peraturannya itu adalah hanya orang-orang Lewi yang dikuduskanlah yang boleh memindahkan tabut Allah. Oke, lalu setelah itu dia mencoba mencari tahu detail-detail yang lain, peraturan-peraturan apa yang seharusnya diperhatikan tapi dilewatkan oleh Daud. Setelah dia belajar, dia mengevaluasi diri, dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan semangat kembali.
lebih semangat dari sebelumnya. Karena dia sudah tahu aturan yang benar seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah Daud itu tadi menunjukkan bahwa kehendak manusia tidak selalu sama dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Terkadang Tuhan Allah menggagalkan rencana yang sudah kita rancang dari awal hingga akhir, yang sudah dengan sebegitu keras kita usahakan. Tapi ternyata Allah maunya tidak begitu. Saya maunya begini, Allah maunya tidak begini. Nah, ketika mengetahui kehendak Allah dan kehendak manusia yang berbeda seperti ini, kemudian pasti muncul rasa bimbang, rasa dilema. Wah, gimana ini? Saya itu pengennya begini, kok Tuhan ternyata tidak menginginkan seperti itu. Pasti muncul rasa-rasa seperti itu. Rasa dilema ini juga muncul pada salah satu tokoh Alkitab yang lain yang ada di dalam Injil kita hari ini. Nah, Herodes dalam Markus 6 ayat 14 ayat sampai 29 ini tadi diceritakan soal Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh salah satu pengawal Herodes untuk memenuhi permintaan dari anaknya Herodias. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Herodias ini adalah seorang perempuan yang seperti tadi kita tahu istri Filipus yang hendak diambil istri oleh Herodes. Dan karena melihat hal ini bukan hal yang baik, bukan hal yang sepatutnya, dan tadi dibilang tidak halal, maka dari itu Yohanes memperingatkan Herodes, Herodes, jangan ambil Herodias sebagai istrimu. Ya, ditegur seperti itu. Nah, mengetahui Yohanes menegur Herodes seperti itu, kemudian Herodias ini merasa jengkel, kesel begitu. Dia timbul rasa benci pada Yohanes. Wah, aku ini mau diambil istri sama raja kok malah dihalang-halangi gitu. Nah, semenjak saat itu Herodias ini berusaha bagaimana caranya supaya Yohanes Pembaptis ini mati. Dia mencari cara, bagaimanapun caranya itu, pokoknya aku pengen Yohanes Pembaptis ini mati. Nah, suatu ketika pada momen yang pas, pada acara ulang tahun raja, Herodias ini meminta anaknya untuk tampil. Ayo nak, tampil yang bagus, terus nanti buatlah hati raja ini terkesan. Nah, dalam otaknya Herodias nanti setelah sudah terkesan pasti Herodes ini akan memberi janji-janji pada anaknya, mengabulkan permintaan-permintaan yang diminta oleh anaknya. Dan benar terjadi demikian. Ketika anaknya sudah selesai menari, sangat atraktif sekali dan sangat menyenangkan sekali dilihat oleh Herodes dan tamu-tamunya. Lalu Herodes ini menawarkan, "Nak, kamu mau apa? Nanti saya kasih semuanya. Bahkan setengah dari kerajaanku pun tak kasihkan. Apapun yang kamu minta, saya kabulkan." Gitu kata raja. Wah, terus anak ini tadi lari ke ibunya. "Mama, aku harus minta apa ke raja?" Lalu setelah itu ibunya ini dengan otak liciknya itu, terus habis itu bilang, "Nak, mintalah kepala Yohanes Pembaptis." Terus anak itu tadi karena anak kecil, terus habis diminta apa ya dia langsung mengatakan aja begitu, "Raja, saya minta kepala Yohanes Pembaptis." Wah, menghadapi permintaan ini raja dilema, bimbang nih, gimana ini? Saya itu menghormati Yohanes Pembaptis sebagai orang yang sering memberikan nasihat baik kepada saya, sering mengingatkan saya ketika saya melakukan hal-hal buruk. Saya sangat menghormati dia. Tapi sebagai
raja, nggak bisa dong. Saya nggak menepati apa yang tadi sudah saya sumpahkan. Wah, gengsi loh saya. Nanti saya dibilang memberi janji-janji palsu. Nanti dilihat rakyat gimana saya kalau nggak saya turuti. Begitu. Akhirnya karena begitu gengsinya Herodes pada tamu-tamunya, akhirnya ya sudah, pengawal tolong penggalkan kepala Yohanes Pembaptis dan bawa ke sini. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perikop ini dilema yang dialami Herodes tahu sebetulnya kan kehendak Tuhan apa, kehendak dia apa. Tuhan sebenarnya tidak ingin Yohanes Pembaptis ini dibunuh dan mati begitu. Tapi Yohanes dengan begitu gengsinya nggak bisa tertahankan ini tadi. Akhirnya dia lebih menuruti kehendaknya sendiri. Akhirnya dipenggallah kepala Yohanes Pembaptis, meskipun nanti bangkit lagi. Ya, dilema yang dialami Herodes ini membawa Herodes untuk tenggelam pada kehendaknya sendiri. Nah, terus kan Mbak, tema hari ini kan setia pada kehendak Tuhan. Gimana ini caranya? Gimana caranya kita bisa setia pada kehendak Tuhan, terus tidak tenggelam pada kehendak sendiri? Gimana Mbak? Solusi yang bisa ditawarkan adalah membangun relasi yang erat, yang dekat dan yang baik dengan Tuhan. Tuh, iya Mbak, membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Itu caranya gimana Mbak? Ya, sebenarnya masing-masing dari kita punya cara masing-masing untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Ada yang dengan lebih rutin berdoa, ada yang dengan lebih rutin berefleksi, bermeditasi dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya Tuhan ini kita bisa rasakan kehadirannya dan kita bisa sadari kehadirannya ada dalam keseharian kita, kegiatan kita, pekerjaan kita, kasih yang kita wujudkan pada sesama dan lain sebagainya. Misalnya ketika kita menolong orang lain, kita bisa sadari bahwa oh Tuhan bersama dengan saya sampai menuntun saya untuk menolong orang lain. Ketika kita tersenyum pada orang lain, kita bisa menyadari. Ketika kita belajar, ketika kita bekerja, kita bisa menyadari bahwa oh Yesus ini besertaku, Tuhan ini bersama-sama dengan aku. Nah, ketika relasi kita sudah erat dengan Tuhan dan kita bisa menyadari keberadaan Tuhan dalam setiap kegiatan dan keseharian kita, semakin lama kita akan semakin bisa mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita sudah bisa mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu kita jadi bisa berpikir, oh jadi maunya Tuhan ini, oh jadi sebaiknya begini, gitu Bapak Ibu. Jadi dengan dekat dengan Tuhan kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan kita bisa setia kepada kehendaknya. Nah Bapak Ibu, jadi apakah kita sudah menyadari dan merasakan bahwa Tuhan selalu senantiasa ada di dalam keseharian kita? Kalau sudah, apakah kita mampu untuk terus mendengarkan dan setia pada kehendaknya? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwasanya pada tanggal 18 Juli 2021 akan diadakan perjamuan kudus. Maka dalam kebaktian pagi hari ini akan diadakan uji diri untuk menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengikuti sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan menjadi sarana untuk memelihara iman. Kiranya Tuhan memberkati uji diri ini, sehingga kami dilayakkan untuk menghadap meja perjamuan Tuhan, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan istimewa dan persembahan yang lain. Namun sebelum kita akan memberikan persembahan, sebagai nats untuk persembahan diambil dari Roma 11 pasal 11 ayat yang 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian nats yang akan membawakan kita dalam persembahan. Dan untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan dan diiringi atau di persembahan nanti akan diiringi dengan Kidung Jemaat 367 bait yang pertama.
Kita masuk ke dalam doa syafaat dan doa penutup. Saya hantarkan. Bersyukur Tuhan, oleh segala berkat-Mu kami masih dapat beribadah dengan lancar meskipun secara virtual. Kami juga bersyukur Tuhan atas firman yang kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus mendengarkan, untuk terus menyelaraskan apa yang menjadi kehendak kami dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya kami mampu untuk terus setia pada apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang sakit, juga saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID. Kiranya Tuhan memampukan saudara-saudara kami untuk tetap sabar, untuk tetap memiliki keyakinan dan pengharapan penuh atas kesembuhan yang Engkau berikan melalui obat-obatan, para medis dan keluarga yang senantiasa merawat. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berusaha keras untuk memutus rantai penyebaran virus COVID. Tuhan mampukan kiranya apa yang menjadi upaya ini menjadi jalan bagi Engkau untuk memulihkan negeri kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKJ Telanggu. Kiranya Tuhan memberikan hati yang peduli dalam komunitas kami kepada kemanusiaan, sehingga kami juga turut menjaga kehidupan kami satu sama lain, mewujudkan kasih kami pada sesama. Kiranya segala upaya yang kami dan pemerintah lakukan, Engkau jadikan sebagai jalan pemulihan bagi negeri kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Kiranya persembahan kami menjadi sarana bagi pelayanan dan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali pada kehidupan dan keseharian kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan bimbing dan sertai. Kiranya dalam keseharian kami mampu untuk menjadi berkat bagi sesama. Doa ini kami serahkan dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Pengutusan, Kidung Jemaat 369. Kidung Jemaat 369. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.
ibadah pada pagi hari ini telah berjalan dengan baik. Untuk itu marilah kita akhiri dalam doa. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengaturkan puji syukur dan terima kasih, di mana Engkau telah menuntun jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, boleh berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Apabila kami sudah Engkau perbolehkan mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Saudari Nafasa Renaleta, biarlah firman-Mu ini menjadi bekal dalam kehidupan kami, boleh kami rasakan, boleh kami renungkan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, apabila di dalam kami mengadakan ibadah pada pagi hari ini terselip dosa dan salah, mohon juga kiranya ampuni. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami aturkan. Terima kasih Tuhan. Amin.